siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kembali lagi bersama kami kelompok 2 dari gelombang 5 angkatan 27. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan mengenai tanda tangan digital atau TTE, tanda tangan elektronik, yang mana kami coba untuk komparasikan bagaimana sih TTE di Estonia dan juga di negara kita tercinta ini. Nah, kalau misalkan berdasarkan hasil literasi saya ya, Estonia ini ternyata negara yang sebelumnya saya tidak begitu familiar ya dengan negara ini, negara Estonia ini di mana, negara yang seperti apa. Tetapi ketika saya membaca bagaimana itu Estonia, wah keren sekali Estonia. Bahkan bisa sampai ada istilah nama e-Estonia. Bukan lagi e-KTP tapi e-Estonia begitu ya. Karena saking menyeluruhnya sistem pemerintahan yang digital yang ada di Estonia. Ini sangat hebat sekali dan dapat kita tiru untuk diaplikasikan di negara kita tercinta ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh gimana sih ya TTE di Estonia dan juga di Indonesia. Baik, untuk pertama-tama kita dengarkan dulu nih bagaimana menurut pendapat Bang Yunus mengenai TTE di Estonia dan lebih lanjut di Indonesia itu seperti apa, atau mungkin secara general ya TTE itu apa sih dan bagaimana nih kalau di Kabupaten Waropen Bang Yunus perihal TTE digital ini. Silakan Bang Yunus. TTE, mengapa tanda tangan digital ini penting? Secara keseluruhan karena tanda tangan manual atau tanda tangan basah seringkali membutuhkan waktu lama, rawan pemalsuan dan kurang efisiensi. Dan dengan tanda tangan digital, proses birokrasi dapat dilakukan lebih cepat, aman, dan transparan. Selain itu, tanda tangan digital juga mendukung pengurangan penggunaan kertas, sehingga lebih ramah lingkungan. Sedangkan penggunaan di Waropen, Kabupaten Waropen Bawaslu-nya, belum penggunaannya masih manual, karena kan Bawaslu Kabupaten Waropen ruang lingkupnya masih kecil. Jadi masih lebih cepat juga dengan tanda tangan manual. Mungkin dia tanda tanganin digital itu untuk skala lebih besar, misalnya Bawaslu secara keseluruhan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang Yunus. Ya, saya juga sangat setuju dengan adanya TTE ini. Tentunya kita akan semakin cinta akan lingkungan karena kita bisa berjiwa paperless begitu ya. Oke, terima kasih Bang Yunus untuk penjelasannya. Selanjutnya nih, kalau dari Bang Wahyu gimana nih di Kabupaten Mamberamo Raya, Bang Wahyu? Silahkan, dan bagaimana komparasinya ya antara Estonia dan Indonesia? Terima kasih. Ya, silakan. Untuk di Kabupaten Mamberamo Raya, karena akses transportasi, informasi, dan jaringan internetnya susah, saat ini masih memakai manual atau tantangan basah. Kita banyak di kabupaten saya juga informasi tentang tanda tangan digital masih sangat minim, sangat kurang. Makanya saya pernah mencari-cari informasi tentang tersebut bahwa tanda tangan digital adalah sistem autentikasi dokumen elektronik yang berbasis enkripsi yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah. Dan literasi di Estonia sendiri yang disebutkan sama Kakak Risma, tanda tangan digital di Estonia sudah digunakan di semua bidang, hampir semua bidang. Baik itu kontrak kerja, pembayaran pajak, jual beli, hingga sekarang pemilunya secara online. Dikarenakan semua masyarakat sudah memakai eID atau kartu identitas digital. Setiap warga bisa menandatangani dokumen resmi tanpa hadir secara fisik. Itu merupakan suatu kemajuan yang luar biasa di zaman teknologi sekarang. Semoga kedepannya terkhususnya di Mamberamo Raya bisa menerapkan kondisi tersebut, walaupun sekarang untuk jaringan internet ataupun fasilitasnya masih sangat minim atau kurang. Itu saja. Terima kasih Kakak Risma. Oke, terima kasih Bang Wahyu.
Semoga akan lebih baik lagi ke depannya perihal TTE ini. Lalu selanjutnya untuk Bang Irfan nih, gimana menurut Bang Irfan perihal TTE ini? Terima kasih Mbak Risma ya. Kalau di instansi saya itu tentang TTE itu juga masih belum berjalan dengan baik ya. Kendalanya ya juga sama kayak teman-teman di tempat teman-teman yang lain itu. Terus ada lagi salah satu kendalanya itu karena kurangnya pemahaman teknologi ya. Jadi kan orang-orang di Bawaslu, apalagi di daerah itu, pemahaman teknologinya kan nggak seperti orang-orang yang ada di kota. Terus tadi tentang masalah TTE itu, bagaimana cara penerapannya di Estonia? Setahu saya, kalau di Estonia itu, mereka sudah mengembangkan infrastruktur digital nasionalnya dengan sertifikat digital yang terhubung langsung ke ID setiap warga negaranya. Jadi nanti saat dokumen ditandatangani, sistem itu langsung memverifikasi data identitas dan menyimpan dokumen dalam data terenkripsi. Sedangkan di Indonesia, adaptasi TTE itu mulai dilakukan dengan dukungan Balai Sertifikat Elektronik di bawah BSN, serta regulasi dalam UU ITE dan Peraturan Menteri Kominfo. Jadi beberapa instansi pemerintah sekarang ini bahkan sudah mulai menggunakan tanda tangan elektronik untuk dokumen resminya. Nanti saya berharap ke depannya itu, jadi setiap Bawaslu itu yang ada di kabupaten, semuanya itu udah bisa menggunakan TTE dengan baik. Itu aja Mbak Risma. Oke, terima kasih Bang Irfan. Semoga saja TTE ini bukan hanya ada di tingkat pusat saja, tetapi juga sampai ke daerah-daerah begitu ya, dapat disamaratakan, karena mengingat kita juga harus terus beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Semoga selanjutnya kalau dari Kak Nurjana nih, kalau di Kabupaten Sarmi bagaimana Kak Nurjana? Oke, terima kasih Kak Risma. Untuk kami di Kabupaten Sarmi ini masih termasuk daerah wilayah 3T ya, tertinggal, terdepan, dan terluar. Jadi untuk mentransformasikan tanda tangan digital ini tentunya akan mendapatkan banyak tantangan ya. Dan kalau kita lihat skala nasionalnya, penerapan tanda tangan digital di Indonesia tidak lepas dari tantangan tentunya. Dan jika kita analisis dengan fishbone diagram, ada 5 faktor utama penyebab hambatan. Yang pertama, manusia, karena literasi digital masih rendah dan sosialisasi terbatas. Yang kedua, teknologi, dikarenakan sistem belum sepenuhnya terintegrasi antar instansi. Dan yang ketiga, regulasi, aturan masih inkonsisten dan perlu harmonisasi hukum. Yang keempat, keamanan, karena ancaman peretasan dan kebocoran data. Dan yang kelima, infrastruktur, dikarenakan akses internet yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat infrastruktur, meningkatkan literasi digital, dan memperbaiki regulasi agar tanda tangan digital bisa berjalan dengan optimal. Mungkin seperti itu, Pak Risma. Oke, baik. Terima kasih Kak Nur. Wah, keren sekali langsung dianalisis menggunakan fishbone ya. Jadi memang ternyata isu atau permasalahan TTE ini bukan hanya dari satu faktor saja, tetapi ini adalah permasalahan yang kompleks ya. Selanjutnya nih, terakhir dari Kak Rosa, bagaimana menurut Kak Rosa perihal TTE ini, dan mungkin dari pembahasan kita semua ini bisa disimpulkan mungkin ya. Terima kasih Kak Rosa, silakan. Baik, terima kasih untuk Risma telah memberikan kesempatan untuk saya. Dari tadi saya telah mendengar ya penjelasan dari teman-teman. Dari ini saya bisa mengambil kesimpulan tanda tangan digital ini adalah inovasi penting ya dalam mendukung perubahan menuju sistem kerja yang lebih cepat, efisien, dan aman. Negara seperti Estonia, ya, salah satu negara di Eropa Utara, negara ini sudah membuktikan bahwa tanda tangan digital ini bisa membuat pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah dan transparan. Nah, makanya itu kita sebagai ASN muda ya, kita harus ikut berperan aktif dalam mendukung perubahan ini. Nah, kita bisa mulai dengan membiasakan diri menggunakan aplikasi digital, lalu menjaga keamanan dokumen, serta bekerja dengan semangat berakhlak tentunya. Nah, ini untuk mewujudkan pemerintah yang modern dan menjadi smart ASN di Indonesia, khususnya kita di Bawaslu. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih, Kak Nur. Betul sekali statementnya. Ayo kita menjadi smart ASN. Karena mungkin smart governance tidak akan bisa terwujud kalau tidak adanya smart ASN. Oh iya, perihal TTE ini. Kalau di instansi kita, itu kan sebetulnya sudah ada ya aplikasi Srikandi, di mana penerapan di TTE itu sudah ada di situ, walaupun berjenjang, mulai dari pembuatan dokumennya sendiri, kemudian maju verifikasi oleh kepala bagian atau kepala subbagian, dan terakhir ditandatangani oleh pimpinan, baik itu oleh ketua Bawaslu maupun oleh kepala sekretariat. Dan sama sebetulnya konsepnya, sama dengan apa yang dijelaskan Bang Irfan dan juga Bang Wahyu, ada terenskripsi, karena ketika membubuhkan tanda tangan itu tidak sembarangan, harus ada kode-kode khusus agar tidak adanya pemalsuan tanda tangan, begitu. Baiklah, apapun itu masalahnya, mari kita sama-sama menjadi smart ASN dalam mewujudkan smart governance. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini dan sudah memberikan pendapatnya masing-masing mengenai TTE ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat menjadi nilai baik untuk Indonesia ke depannya. Terima kasih Bang Yunus, Kak Rosa, Kak Nur, Bang Irfan, dan juga Bang Wahyu. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Selamat siang. Ya, Terima kasih Risma. Terima kasih semua. Sampai Selamat jumpa. siang. Terima kasih. dadah.